Garskap 22, perkenalkan, aku Adila dengan NIM akhir 14 dan teman aku Sati dengan NIM akhir 18. Akan menjelaskan apa itu struktur, fungsi, dan dinamika pada lanskap. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, kita lihat dulu yuk video berikut. Check it out! Itu tadi contoh dari lanskap perkebunan, yaitu kebun kelapa sawit. Di kebun kelapa sawit terdapat struktur, fungsi, dan dinamika. Yang pertama itu struktur. Struktur dalam lanskap terdiri dari patch, koridor, matrik, dan mosaik. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mengenai patch, koridor, dan matriks. Patch merupakan area yang mudah dibedakan dari sekelilingnya. Koridor merupakan area yang menghubungkan patch. Sedangkan matriks adalah area yang mendominasikan dalam lanskap. Bentar, kalau teori doang nggak akan ngerti nggak sih? Mending kita kasih gambarnya. Jadi di gambar ini ada matriks, koridor, dan patch. Patch dalam gambar ini ada patch kebun kelapa, sawit, dan patch area terbangun. Untuk matriks, dapat matriks pepohonan. Terakhir ada koridor, yaitu koridor jalan. Pepohonan tersebut dikatakan sebagai matriks karena foto yang dicantumkan tidak sepenuhnya memperlihatkan ukuran area pepohonan, sehingga disimpulkan bahwa area pepohonan mendominasi daerah tersebut. Gimana? Sekarang ngerti kan tentang struktur? Kalau nggak ngerti bisa ulang dari awal ya. Next. Selanjutnya adalah fungsi pada lanskap kebun kelapa sawit. Sesuai namanya, kebun kelapa sawit berfungsi untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit agar dapat dimanfaatkan oleh berbagai macam makhluk hidup, salah satunya manusia. Secara spesifik, kelapa sawit dapat menghasilkan minyak yang bermanfaat. Selanjutnya, terdapat pepohonan yang memiliki berbagai macam manfaat seperti menjadi tanaman peneduh, penyerap karbon dioksida, dan sejenisnya. Banyak ya manfaatnya. Gimana kalau ukuran patch kelapa sawitnya berkurang? Atau ukuran matriks pepohonannya berkurang? Untuk tahu jawabannya, kita harus tahu dulu tentang dinamika dalam lanskap. Dinamika lanskap mengacu pada setiap perubahan yang terjadi pada suatu lanskap. Perubahan ini dapat terjadi karena faktor iklim, manusia, atau tanaman itu sendiri. Kita tahu bahwa tanaman kelapa sawit dapat hidup di iklim tropis. Jika terdapat perubahan iklim yang drastis, tanaman kelapa sawit tidak dapat dengan mudah beradaptasi. Akibatnya, tanaman kelapa sawit ini akan mati. Yang menggantikan posisi tanaman tersebut dalam patch ada pepohonan yang dapat hidup di perubahan iklim yang drastis. Mungkin saja matriks pepohonan akan semakin besar. Faktor kedua adalah manusia. Kebutuhan akan kelapa sawit membuat manusia mengambil banyak hasil dari tanamannya. Jika jumlah tanamannya sedikit, kebutuhan manusia tidak dapat tercapai. Untuk menghindarinya, manusia akan memperluas kebun kelapa sawit. Patch kebun kelapa sawit akan semakin luas. Jangan lupakan bahwa di sana terdapat patch terbangun. Bisa jadi patch terbangun tersebut akan semakin luas menjadi bangunan-bangunan baru untuk mempercepat dan mempermudah produksi produk-produk kelapa sawit. Itu semua penjelasan dari struktur, fungsi, dan dinamika pada lanskap. Sekian dari kita, sampai jumpa.